Halo Smart Parents, selamat datang di channel YouTube saya Dr. Drew, spesialis kandungan, di mana kita bisa ngobrol santai bermanfaat mengenai kesehatan kehamilan dan juga kandungan. Pada kali ini kita akan membahas tentang tes kepadatan tulang. Tes ini sangat penting dan mari kita bahas sama-sama. Mungkin banyak dari kita yang berpikir bahwa tulang itu adalah struktur yang diem atau statis. Tapi faktanya tulang itu selalu dalam proses pembentukan dan juga penghancuran. Setiap harinya Smart Parents, tubuh kita menggantikan tulang-tulang yang lama dengan tulang-tulang yang baru. Namun seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk menggantikan tulang ini berkurang. Akibatnya tulang bisa menjadi lebih rapuh dan mungkin mudah patah. Ini yang disebut dengan osteoporosis. Osteoporosis sendiri adalah suatu kondisi di mana massa tulang berkurang dan kualitas tulang juga menurun. Hal ini membuat tulang itu menjadi lemah dan mudah patah. Bahkan dengan cedera ringan seperti jatuh saat berjalan misalnya. Di Amerika Serikat sendiri, osteoporosis ini menyebabkan sekitar 2 juta patah tulang setiap tahunnya. Bayangkan betapa seriusnya dampak dari kondisi yang satu ini, Smart Parents. Patah tulang yang paling sering terjadi nih meliputi tulang belakang, pinggul, pergelangan tangan, dan bagian-bagian tubuh lainnya. Patah tulang pinggul dan tulang belakang khususnya bisa menyebabkan rasa nyeri yang kronis, kecacatan, bahkan kematian pada kasus yang parah. Sayangnya, Smart Parents, osteoporosis itu seringkali tidak menunjukkan gejala hingga sudah terjadi patah tulang. Inilah mengapa tes kepadatan tulang itu sangat penting. Tes ini bisa mendeteksi kekuatan tulang kita dan memberi peringatan dini sebelum patah tulang ini terjadi. Dengan mengetahui kondisi tulang kita sebetulnya bisa mengambil langkah-langkah pencegahan, Smart Parents. Seperti mengkonsumsi suplemen kalsium contohnya, vitamin D, atau memulai pengobatan untuk mencegah osteoporosis yang semakin parah. Osteoporosis sendiri lebih umum terjadi pada perempuan, Smart Parents, terutama setelah menopause dan seiring bertambahnya usia. Maka dari itu, tes ini sangat dianjurkan untuk semua perempuan yang sudah menopause dan berusia 65 tahun ke atas. Namun Smart Parents, ada beberapa faktor resiko lain yang bisa menyebabkan osteoporosis ini lebih awal. Contohnya, merokok, penggunaan obat-obatan steroid jangka panjang, berat badan yang rendah, riwayat patah tulang pada diri sendiri atau keluarga, dan juga konsumsi alkohol yang berlebihan. Jika Anda memiliki salah satu faktor resiko yang sudah saya sebutkan tadi, sebaiknya lakukan tes kepadatan tulang meskipun Anda belum mencapai usia 65 tahun. Ada beberapa jenis tes untuk mengukur kepadatan tulang, Smart Parents. Tetapi yang paling umum dan akurat adalah Dual Energy X-ray Absorptiometry atau disingkat DXA. Tes ini mengukur kepadatan tulang di bagian tulang belakang, pinggul, dan juga lengan bawah. Tes DXA ini sangat sederhana, Smart Parents, tidak sakit, dan hanya membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit saja. Anda hanya perlu berbaring di meja pemeriksaan, sementara mesin DXA ini akan memeriksa tulang Anda. Hasil dari tes ini akan memberitahu apakah tulang Anda normal, mengalami penurunan kepadatan atau yang disebut dengan osteopenia, atau sudah mengalami osteoporosis. Hasil dari tes ini biasanya diberikan dalam bentuk T-score. Berikut artinya. T-score di antara +1 hingga -1 menandakan tulang Anda normal. Kemudian T-score antara -1,1 hingga -2,4 menandakan Anda mengalami kondisi osteopenia atau penurunan kepadatan tulang, tetapi belum sampai tahap osteoporosis. Kemudian T-score di bawah -2,5 menandakan kondisi osteoporosis. Ini berarti tulang Anda sangat lemah dan berisiko tinggi mengalami patah tulang.
Jika Anda didiagnosis dengan osteoporosis, ada beberapa langkah sebetulnya yang bisa diambil untuk mencegah patah tulang, seperti mengkonsumsi suplemen kalsium, vitamin D, serta menjalani pengobatan yang memang sudah dianjurkan oleh dokter. Jika hasil tesnya Smart Parents menunjukkan kepadatan tulang yang rendah, dokter biasanya akan merekomendasikan tes ulang setiap 2 tahun sekali. Namun jika hasil tes Anda normal, tes ulang bisa dilakukan setiap 3 sampai 5 tahun sekali, tergantung memang faktor resiko yang Anda miliki. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, share, dan apabila ada pertanyaan jangan lupa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan salam sehat.